Gue Tidak Panik. Gue Nadia. Kembali lagi Bersama kami di di Masak.tv. Masak.tv. Pada episode kali ini gue ditemenin sama Nadia. Jadi silahkan memperkenalkan Nadia kenapa bisa ada di sini. Halo, gue Nadia. Gue di sini karena waktu itu nyobain masak cream soup, tapi gue bikin pakai rumput laut. Oh, yang mushroom cream soup. Yes. Pakai rumput laut tapi tetap pakai mushroom atau Nope. jadi Mushroomnya diganti pakai rumput laut. seaweed cream soup gitu. Yes. Rasanya kayak gimana? Belum pernah nyoba gue. Aslinya sih sebenarnya nggak berpengaruh. Cuman karena si rumput laut basah itu kan dia ngerubah warna. Ada sedikit warna gelapnya sedikit. Ijo-ijo kayak hitam-hitaman gitu, Yes. coklat-coklat. Tapi nggak ada rasa seaweednya di situ. Ada? Dikit banget karena si Oh creamnya nggak pakai, lebih. cuman pakai yang basah doang ya, nggak pakai yang keringnya ya? Nggak. Oke. Jadi Nadia di sini karena dia udah berhasil mencoba salah satu episode kita, mushroom cream soup, tapi diganti dengan seaweed basah ya. Jadi untuk episode kali ini kita bakalan bikin sayur asem. Tapi ini kayaknya sayur asem juga banyak sih jenis-jenisnya, dan kali ini kita bikin sayur asem masuknya sayur asem Sunda kayaknya. Jadi tapi kalau di sini sih sayur asem versi Masak.tv pastinya. Nah, untuk bahan-bahannya, jadi ini untuk isinya nih, ada cabai hijau, terus ada melinjo, terus ada jagung manis, ada labu siam, sama daun melinjo, sama kacang panjang, sama kacang tanah. Terus untuk bumbu tumisnya, bumbu halusnya, kita ada bawang merah sama kemiri, terus ada asam jawa, terasi sedikit aja, terus sama daun salam sama lengkoas. Oke, jadi pertama-tama tahapnya kita panasin air, habis itu nanti kita masukin yang keras-keras kayak si melinjo sama jagung. Oke, sambil nunggu airnya mendidih, kita bisa langsung tumis bumbunya sama tumisan-tumisan yang lainnya. Segini cukup? Cukup. Oke, kita kasih minyak, nggak usah terlalu banyak. Oke, ini jagung manisnya bisa dimasukin ya. Jagung manisnya kita masukin. Terus sama si melinjo. Ini cabenya ngomong-ngomong, gue potong kayak gimana nih? Cabenya potong seruas-seruas juga nggak boleh. Nggak apa-apa, nggak boleh lagi. Nggak apa-apa. Nggak usah dibelah? Nggak apa-apa. Nah, untuk melinjonya bisa dimasukin langsung utuh atau dicopot-copotin juga boleh. Jadi sayur asem juga isinya juga berbeda-beda ya. Jadi tergantung sih, kalau misalkan sukanya mungkin cuman sayuran kayak wortel atau buncis bisa dimasukin. Soalnya juga kayaknya bahan-bahan ini juga cuma bisa ditemuin di Asia. Kalau misalkan tiba-tiba tinggalnya di Eropa, di Amerika, kayak daun melinjo nggak ada, terus labu siam kayaknya susah gitu, bisa diganti yang lain. Oke, ini kita tutup lagi. Ini udah panas, kita api kecil-kecilin aja. Terus bumbunya bisa langsung kita tumis. Oke, boleh minta tolong nggak? Potongin ini dong, satu ruas aja. Segini? Dikit lagi. Ya. Awas, oke. Ini bawang putihnya dipotong kecil-kecil? Bawang apa? Bawang putih, bawang merah. Bawang merahnya nggak usah. Biarin aja gitu? Bawang merahnya nanti kita utuhin aja, terus kita masukin pas udah mendidih banget. Maksudnya udah hampir matang semua, kita masukin ke dalam sini. Oke, daun salamnya bisa dimasukin. Ini udah ya? Udah. Jadi labu siamnya juga bisa dimasukin, terus kacang panjangnya. Terus Semua ini? Semua. Cabenya? Iya, semuanya. Oke, terus nah untuk asemnya biasanya kan kita larutin sama air, tapi berhubung kita bikinnya juga kuah, jadi nggak usah. Ini langsung masukin sini aja. Untuk nanti kalau misalkan emang merasa terganggu dengan kehadiran biji-biji si asemnya, kayaknya bisa diangkatin satu-satu. Sama terasinya kira-kira 1 sendok teh lah. Nggak perlu dimatengin dulu ya terasinya, soalnya kan ini kita tumis. Sebenarnya gue mau nanya deh. Apa? Terasi itu kan harus dibakar. Untuk apa? Untuk nambah rasanya. Jadi biar keluar baunya. Iya, biar keluar baunya. Terus terasi ini kan masih termasuk makanan bahan mentah ya. Iya. Makanya ada yang dibakar, terus atau enggak ada yang digoreng dulu.
Nah, berhubung kita juga ini ada Goreng. proses penumisan, jadi nggak usah. Tuh. Terus kacang tanahnya masukin. Sama cabenya. Awas ya, tangannya pedes, nanti cabean. Nah, ini udah begini, daun sonya bisa kita masukin. Daun sonya juga pilih-pilih yang muda ya, jangan yang tua-tua banget, nggak Itu susah kok. batangnya nggak harus Enggak, dicabutin? nggak apa-apa, batangnya juga bisa dimakan. Oke, nah ini juga udah mendidih banget, terus bisa kita terjunin ke situ deh. Oke, oke. Nah ini, Ini gue matiin. oh iya belum matiin ya, thank you. Nah ini udah kayak begini, tinggal nunggu Matang. semuanya matang. Nanti kalau misalkan pas pengen seasoning, cabai si bawang merahnya juga kita masukin. Paling kita keprek dikit aja. Itu buat nambah rasa lagi misalnya. Biar agak pedes. Iya, biar pedesnya pedes bawang. Oke, ini bisa kita tutup lagi. Terus kita tunggu sampai matang. Oke, ini kita cek aja dulu. Bisa dicek dari labusiumnya. Udah atau belum? Ini udah. Sekarang jagungnya. Jagungnya ditekan di tengahnya aja. Kalau tengahnya udah nggak keras, pasti luarnya juga udah nggak keras. Karena yang bagian luarnya lebih empuk daripada bagian dalam. Oke, ini kita kasih garam. Jangan takut-takut kalau misalkan berkuah-kuah garamnya. Terus kita kasih gula. Mau gula putih, gula Jawa sama aja. Gula itu gantinya penyedap bukan? Ya, betul. Jadi kita nggak perlu pakai penyedap. Iya, nggak perlu. Menghindari kanker. Rasanya Sekarang sama-sama. ini ya si bawang merahnya bisa kita geprek aja. Terus kita masukin. Sekarang matiin nanti. Jadi nggak harus nunggu si bawang merahnya sampai lembek dulu gitu? Enggak, karena ini walaupun dari matiin airnya panas jadi masih ada proses pemasakan. Itu. Sain semuanya, semua jenis-jenisnya ada di dalam. Oh iya, kalau misalkan emang suka pedes, mau bumbu halusnya tadi ditambahin cabai merah juga nggak apa-apa. Cabai merah kecil? Terserah, cabai Yang merah penting- gede, cabai keriting. Soalnya ini kan nggak pedesnya, cuma pedes dari si cabai Cabai hijau, dan hijau. itu juga nggak terlalu pedes kan. Kasih cabai merah. Terus bisa kita kasih kemangi. Sini lagi. Dingin. Dan siap disajikan. Sayur asem ala Masak TV dibikin bersama Nadia. Versinya kayaknya versi yang Sunda deh kayaknya. Bedanya sayur asem Sunda sama yang lain emang apa? Beda dari isi, beda dari penampilan. Kayak contohnya ada sayur asem Betawi tuh. Ya. Isinya dia kadang-kadang ada yang pakai jengkol. Terus warnanya juga kuning kemerahan karena dia pakai kunyit sama cabe. Jadi cabenya dihalusin Halusin juga. gitu. Oke. Jadi thank you banget Nadia udah nemenin gue hari Sama-sama. ini. Gue punya hadiah. Sekarang Wow. es krim, enggak kaos. Thank you banget. Ada kaos, ada stikernya. Thank you banget. Mudah-mudahan Nadia bisa main-main lagi ke sini. Ditunggu Sama-sama. masakannya lagi. Mungkin Boleh. Kamala bisa datang bawa hasilnya Nadia atau Nadia mau masak sendiri di sini. Lagi mau berusaha mencoba bikin sushi lagi. Oke, emang kayaknya suka masakan Jepang ya. Soalnya tadi bikin cream soup pakai seaweed. Sebenarnya Terus mau kalau sushi. bikin seaweed pakai bikin cream soup pakai seaweed itu karena si seaweednya itu banyak satu bungkus. Jadi apapun gue buat pakai seaweed biar nggak Bikin terlalu di sini itu. nggak apa-apa kok seaweednya. Boleh nanti. Oke, thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode lainnya. Tinggal klik aja ke www.masak.tv atau subscribe channel kita. Atau kalau mungkin orang mau bertanya-tanya sama Nadia, gimana sih rasanya ada di sini atau gimana kok bisa Boleh bikin follow sushi? Twitter gue. Oke, gimana Twitternya? Twitter gue dia Ade Nadia. Adik Nadia. @Ade Nadia. Adik Nadia. Iya. Oke, yang penting tetap di Masak.tv. masak.tv.